Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Septianing Tias dari kelas 3 IA21 dari kelompok 9 ingin membahas tentang visualisasi scatter plot kuantitatif dan grouping dengan bar plot. Nah, sebelumnya saya akan membahas dulu apa itu AI. AI itu merupakan artificial intelligence yang merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Lalu dalam AI ini ada dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi artificial intelligence. Yang pertama itu ada basis pengetahuan atau knowledge base. Knowledge base ini berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada motor inferensi atau inferensi engine. Motor inferensi ini merupakan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan suatu pengetahuan. Lalu ada artificial visualisasi data. Artificial visualisasi data itu merupakan cara untuk menampilkan informasi pada data ke dalam bentuk visual seperti diagram, grafik, dan peta. Visualisasi data dapat mendeteksi suatu pola, tren, dan serta outlier pada data, serta visualisasi data ini dapat menangani data yang kecil ataupun data yang besar sehingga mudah dimengerti atau dipahami oleh sesama. Nah, ini merupakan proyek yang saya dan teman-teman saya telah buat tentang visualisasi scatter plot kuantitatif dan grouping data bar plot. Nah, yang pertama ini akan digunakan untuk mengimport data yang ada pada Austin Wetter CSV ini. Nah, import pandas ini digunakan untuk menganalisis suatu data yang ada pada Austin Wetter CSV ini. Kemudian import NumPy. Import NumPy ini digunakan untuk array dan matriks multidimensi yang berukuran besar yang berfungsi untuk matematika tingkat tinggi pada operasi array. Kemudian ini ada import matplotlib. Ini digunakan untuk library plotting 2 dimensi Python yang menghasilkan gambar publikasi bermutu di dalam berbagai format hard copy. Nah, ini hasil dari file Austin Wetter CSV yang telah kita import. Itu ada 5 kolom yang berisi dari date sampai dengan event. Ini sudah ada data-datanya ya. Nah, kemudian yang kedua ini hasil dari import data Austin Wetter CSV yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, hasil import ini menghasilkan input dan output agar file yang kita masukkan dapat menghasilkan suatu data pada Google Colab seperti di bawah ini. Ini sama seperti di atas, terdiri dari 5 kolom yang berawal dari date sampai dengan events. Kemudian ini ada df.info. df.info ini digunakan untuk melihat atau mengecek nomor indeks beserta tipe datanya. Nah, di dalam program ini terdapat 20 kolom data yang dihasilkan dengan indeks yang sama dan tipe datanya yang berbeda dengan memori penyimpanannya itu kurang lebih 216,5 KB. Kemudian ini ada program untuk mengamati suatu nilai yang ada pada dew point AVGF, humidity AVG persen, temp AVGF, wind AVG MPH yang akan dianalisis dan diubah tipe datanya menjadi tipe data float. Lalu jika sudah akan dianalisis dan menghasilkan
suatu visualisasi perbandingan kuantitatif scatter plot seperti program ini. Nah, kemudian kita akan membuat grouping data berplotnya. Ini kita import dulu seperti di atas, hanya saja kita akan mengimport data pada vigisales.csv. Nah, program ini akan menghasilkan output seperti ini. Jika kita sudah mengimport datanya, ini ada 5 kolom, tetapi dimulai dari rank sampai dengan global sales. Ini merupakan isi file dari vigisales.csv. Nah, kemudian pada yang import padas yang kedua ini digunakan untuk menampilkan file vigisales yang telah diupload pada kode program sebelumnya. Kemudian ada df.groupy yang berisi genre. Nah, genrenya ini berisi NA sales, U sales, JP sales, dan Other sales. Nah, kita akan memanipulasi datanya ini dengan menggrupkan data ini berdasarkan dengan suatu genre-nya. Kemudian mengambil rata-rata penjualan untuk setiap region seperti NA sales, U sales, JP sales, order salesnya ini. Nah, output yang dihasilkan akan seperti ini. Ini genre yang kita ambil tadi, genrenya itu ada action, adventure, fighting, niche, platform, sampai dengan strategi. Nah, ini merupakan grup-grup datanya yang kita telah ambil, seperti ada NA sales, U sales, JP sales, dan order sales. Nah, ini dari genre dan grup data ini menghasilkan suatu nilai rata-rata dari setiap genre dan grup data ini. Dari action, misalkan genre action itu nilai rata-rata penjualan datanya itu 0,264726 sampai dengan order sales dengan rata-rata penjualan itu 0,056508 dan seterusnya sampai dengan strategi. Nah, kemudian ada import numpy. Kemudian ini ada fix AX sama dengan plt.subplots, fix size sama dengan 25,16. Ini digunakan untuk melakukan plotting terhadap nilai X dan Y. Nah, fix size sama dengan 25,16 ini adalah untuk menampilkan besar dari screen yang akan ditampilkan pada output. Nah, ini ada Y1 sampai dengan Y12. Y1 sampai dengan Y12 ini akan mengambil nilai Y dari genre yang telah kita buat pada data sebelumnya. Nih, ada genre action, adventure, fighting, niche, platform, puzzle, racing, role playing, shooter, simulation, sport, and strategy. Kemudian ada AX bar. AX bar ini digunakan untuk pembuatan diagramnya. Ini seperti AX bar X, Y1 diambil dari nilai rata-rata sales, kemudian dengan labelnya itu action, sampai dengan AX.bar X ditambah 0,77, Y12 itu merupakan panjang dari plot yang akan kita gunakan. Itu tetap mengambil dari nilai rata-rata sales, tetapi dengan label yang berbeda. Labelnya itu merupakan genre yang kita ambil, itu merupakan strategi, dari label genre strategi. Nah, ini output yang dihasilkan pada program di atas. Ini seperti main sales dan region sales. Ini ada main sales dan region sales. Ini main sales itu yang kita ambil pada nilai X-nya ini. Nah, regionnya itu merupakan dari Y labelnya. Nah, ini ada plot-plot diagramnya yang kita telah buat dari Y1 sampai dengan Y12 dan AX bar 1 sampai dengan AX bar 12. Nah, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.